Siang nanti kita akan mendapat pembekalan dari Pastor Fidelis Sajidin. Baik, tanpa berlama-lama, Bapak Ibu, kita berikan waktu kepada Pastor Biro selaku Pastor Paroki untuk memberikan arahan, kemudian membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Sekaligus juga doa dulu ya, doa salah satu dari yang baik. Kami menunjuk Pak Menteri untuk dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, segala puji dan syukur kami haturkan ke hadapan-Mu. Oleh karena rahmat kehidupan yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu, maka pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di sini dalam rangka pembekalan prodiakon. Kami mau melayani Engkau di paroki Bunda Maria Cilucu ini. Oleh sebab itu kami mohon kekuatan, kami mohon berkat dan rahmat-Mu agar kami bisa mengikuti pembekalan ini dengan sebaik-baiknya. Berkati Pastor Sajimin yang memberikan materi kepada kami, agar semua materi-materi yang diberikan dapat kami mengerti dengan sebaik-baiknya. Dengan pengentaran Tuhan kami Yesus Kristus yang meraja bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. baik, terima kasih Pak Menteri sudah membawa pembekalan. Selanjutnya kami berikan waktu pada Pastor Paroki, Pastor Biro untuk memberikan arahan sekaligus juga membuka kegiatan. Silakan Pastor. Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi. Pastor yang saya kasihi, selamat datang di paroki Cilucu. Yang pertama-tama kami bersyukur bahwa Pastor bisa memenuhi permintaan kami di paroki ini untuk memberikan pembekalan pada para calon prodiakones yang hadir pada saat ini. Ada wajah-wajah lama, tapi juga ada wajah baru. Seperti yang dikatakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sebenarnya banyak juga yang mau, tapi yang dipilih sesuai dengan persyaratan Tuhan. Lewat gerejanya, inilah wajah-wajah yang siap untuk membantu pastor di sini dalam tugas pelayanan gereja, khususnya dalam tugas pelayanan sebagai seorang prodiakon. Bapak Ibu saudara-saudari, pembekalan ini tentu sangat berguna untuk kita agar kita bisa memahami, mengerti apa tugas kita sebagai pelayan gereja, terutama dalam pelayanan khusus menerimakan sakramen komuni kepada umat yang membutuhkan, baik di gereja dalam perayaan Ekaristi maupun juga dalam pelayanan luar gereja, umat saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Dan tentunya pelayanan seperti ini membutuhkan juga kesetiaan kita, ketulusan kita, dan juga hal yang paling penting dalam dunia zaman sekarang ini adalah penampilan, ya. Nah, itu yang menjadi penting, karena penampilan itu hari ini bisa dibuat di sini, hari ini juga bisa diketahui di luar sana. Karena itu tentu hal seperti ini sangat kita perhatikan di dalam tugas pelayanan kita. Dan tugas yang istimewa ini ya tentunya harus juga kita jaga martabatnya, baik dalam tugas kita sebagai seorang prodiakon maupun juga sebagai umat beriman di tengah kehidupan umat yang lain. Harapannya bahwa ya setelah pembekalan ini kita bisa mengetahui apa yang bisa, apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan dalam tugas-tugas pelayanan kita, dan juga apa yang perlu kita perhatikan pada saat kita melaksanakan tugas, baik pada saat melaksanakan tugas maupun juga di luar dalam melaksanakan tugas kita.
Artinya seperti dikatakan bahwa kita sebagai seorang prodiakon selalu berusaha. Memang tidak harus menjadi 100% sempurna, tetapi mendekati itu. Terutama dalam sikap kita, tindakan kita, tutur kata kita, agar tidak menjadi ya istilah itu sandungan ya, artinya tidak menjadi momok yang bisa ditindakan atau dikirakan oleh umat di dalam tugas kita. Dan sebagaimana yang saya katakan dalam pertemuan kita bersama, ya pembakaran ini sangat penting. Baik yang kita sudah pernah melaksanakan tugas 1, 2, 3 kali dalam periode maupun juga yang baru masuk di dalam tugas periode ini, ya ini satu kesempatan bagi kita untuk memperbaharui diri dan juga sepeda kita dalam prodiakon di paroki kita ini. Dan memang kita semua yang bisa untuk melaksanakan tugas ini, tetapi ketulusan, kesetiaan di dalam melaksanakan tugas ini akan membuat kita menjadi sempurna dalam tugas-tugas kita. Karena itu terima kasih untuk Pak Ustadz Imin yang telah memenuhi undangan kita di tengah kesibukannya, apalagi sekarang di tempat yang sangat jauh ya, membutuhkan waktu yang lama dari sana, dan juga kita akan kembali juga setelah kegiatan ini karena besok hari Minggu. Dan ya tentu ya kita berterima kasih karena pada kesempatan ini kita juga akan mendapatkan pembekalan yang pasti akan sangat berguna, apalagi dengan adanya nanti buku pedoman pelayanan prodiakon yang sudah disusun oleh Pak Sekretari bersama kawan-kawan yang akan berlaku di Kuskupan kita nanti. Itu akan menjadi pedoman kita nanti dalam tugas-tugas kita. Dari Bapak saudara-saudari, di dalam nanti ada hal yang boleh ditanyakan kepada Pak Sekretari, silakan tanya gitu kan, yang berkaitan dengan tugas pelayanan kita. Jangan tanya yang luar biasa, gitu kan. Artinya yang mungkin yang prodiakon yang sudah bertugas selama ini ada kendala di lapangan, ada situasi khusus yang perlu mendapatkan ya kebijakan tertentu yang ingin disampaikan. Jadi kita melihat bersama-sama apa yang perlu dan apa yang tidak perlu, apa yang boleh dan tidak boleh dalam tugas pelayanan kita. Terutama juga nanti tentang kelengkapan busananya, apa yang berlaku dan tidak berlaku. Karena busana ini sangat kreatif. Mungkin di sini pakainya ini, di tempat lain pakainya sesuai dengan keadaan yang mereka di sana. Karena itu juga semua kebijakan uskupan yang sesuai dengan uskup, ini boleh dipakai, ini tidak boleh dipakai. Karena ya uskupan atau kita di Indonesia ini ada banyak hal yang menyertai tugas pelayanan kita sebagai seorang petugas liturgi atau pelayan gereja. Kalau mau ikut yang atur resminya semua tidak pakai barang itu kan gitu. Apalagi ya, seperti sekarang saya katakan di Sangau itu semua kita lagi pakai atribut pakaian liturgi, semua kembali ke asli. Ya karena uskupnya perintah. Ya sebab itu nanti Bapak Uskup kita sudah melihat hal yang lain, ini juga tidak boleh ya kita lihat bersama dulu kan. Selagi masih diperbolehkan kita pakai, kalau tidak diperbolehkan tidak akan dipakai gitu. Tapi nanti pasti bisa akan memberikan beberapa hal ya dalam perkara mungkin ada hal praktis yang bisa kita laksanakan di prodi kita sebagai seorang prodiakon dalam pelayanan gereja. Baik Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita ikuti acara ini.